Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada siang hari ini sudah mandi semua kan? Sehat-sehat semua. Sudah membantu ibu, membantu ayah, menyapu lantai, mencuci piring, dan sebagainya kan? Sudah. Baiklah, untuk mengawali mata pelajaran akidah akhlak untuk kali ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah nantinya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Baiklah, Pak Guru mau menyampaikan materi akidah akhlak untuk semester ganjil atau semester yang pertama. Di antaranya sekarang untuk bab 1, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Pembagiannya iman kepada kitab-kitab Allah, kitab dan suhuf pada para Rasul Allah. Kemudian yang kedua, dalil-dalil tentang keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, kitab-kitab yang wajib diimani, yaitu ada 4 jumlahnya: kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kemudian yang terakhir kitab Al-Quran. Berikutnya, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya bab 2 adalah menjelaskan tentang tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Yang pertama tawakal, kemudian ikhtiar, kemudian hikmah tawakal dan ikhtiar. Kemudian yang ketiga sabar, syukur. Kemudian pembagiannya, bersyukur itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bersyukur dengan lisan, maksudnya ialah mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, bersyukur dengan hati, yaitu menggunakan segala nikmat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bersyukur dengan badan, yakni bersikap selalu sepakat serta melayani atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah qanaah, yaitu hikmah dari sabar, syukur, dan qanaah. Berikutnya masuk pada bab 3, yaitu anania, putus asa, huhudub, dan tamak. Yang pertama anania, kemudian putus asa. Putus asa itu ada dampaknya juga, dampak negatif putus asa, ciri-ciri orang yang putus asa. Kemudian hudub, tamak. Berikutnya pada bab yang keempat, adab terhadap orang tua dan guru. Adab terhadap orang tua itu diantaranya yang pertama mencintai dan sayang kepada kedua orang tua, menaati keduanya, menanggung dan menafkahi orang tua, menjaga perasaan keduanya, dan berusaha membuat ridho orang tuanya dengan perbuatan dan ucapan. Kemudian berikutnya, tidak memanggil orang tua dengan namanya. Kemudian tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahuluinya dalam berjalan. Berikutnya, tidak mengutamakan istri dan anak daripada kedua orang tua. Berikutnya, mendoakan keduanya baik mereka masih hidup atau sudah wafat. Kemudian, berbuat baik kepada kawan-kawan orang tua setelah orang tua telah wafat. Kemudian, tidak mencaci maki kedua orang tua. Kemudian, tidak mengeraskan suaranya melebihi suara kedua orang tua. Kemudian, menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang lunak seperti labbaik, siap, atau baiklah. Kemudian, bersikaplah terendah hati dan lemah lembut kepada kedua orang tua.
tidak mengungkit-ungkit kebaikanmu kepada keduanya maupun pelaksanaan perintah yang dilakukan olehnya. Kemudian janganlah memandang kedua orang tua dengan pandangan sinis dan bermuka cemberut kepada keduanya. Kemudian berikutnya adab pada guru. Yang pertama, menghormati dan menghargainya. Kemudian tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahannya. Kemudian berikutnya tidak membicarakannya dengan yang dia tidak senangi atau hibah, ngerasani. Yang keempat, mendoakannya dari kejauhan semoga diberi pahala atas ilmu yang sudah diajarkan. Kemudian yang kelima, mengambil manfaat dari kebahagiaan sang guru dan tidak mencontohnya andai kata ia melakukan kekhilafan atau kesalahan. Kemudian berikutnya menisbatkan ilmu yang ia ajarkannya. Kemudian menjaga adab berbicara saat berbincang dengannya, taat kepada guru kita dalam semua perkara kecuali perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya meminta izin kepada guru kita untuk bertanya atau pergi dari majelis. Berikutnya memberi perhatian besar dalam pengajaran guru, duduk dengan sopan dan senantiasa dalam keadaan tenang, rendah hati di hadapan guru. Kemudian masuk pada bab yang kelima, yaitu keteladanan Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Ayub alaihissalam. Yang pertama, keteladanan dari Nabi Yunus alaihissalam. Yang kedua, meneladani Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian setelah ini, setelah materi dari awal sampai akhir untuk semester yang pertama, silahkan kalian belajar. Itu kalian belajar di buku Aqidah Akhlak kelas 8. Kalian bisa pinjam di perpustakaan. Nanti kalau bukunya tidak cukup, nanti bisa satu buku untuk 2 orang, bisa pinjam. Kemudian di buku LKS Aqidah Akhlak kelas 8, kemudian di Google atau Mbah Google silakan dicari yang sesuai dengan kisi-kisi tadi. Kemudian kalian bisa mencari juga di sumber-sumber yang lain. Selamat belajar, semoga bermanfaat ilmunya, bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, agama, bangsa, dan negara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat belajar.